Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Oh iya, Deddy Sitorus. Kandang bansos di Jawa Tengah tuh, di Solo. Kenapa? Kemarin ya, dari partai Banteng ini bagi gas LPG 3 kg. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu. Saat ini Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Ia menegaskan bahwa Jawa Tengah saat ini menjadi kandang bansos dan parcok. Jangan Anda mengatakan sekarang Jateng jadi kandang bansos. Yang Anda pikirkan kalau orang yang tidak memilih Banteng itu dianggap penerima bansos. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng. Jawa Tengah ini sudah tidak bisa disebut lagi kandang banteng ya. Apalagi di pilkada kali ini calon-calon baik bupati, wali kota, bahkan gubernurnya tidak pede lagi memasang foto Megawati, logo banteng. Apalagi sampai panik kemarin ada yang bagi-bagi stiker. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction pernyataan daripada kader PDIP Deddy Sitorus, kalau nggak salah namanya ya kan guys. Nah di sini Deddy Sitorus ini mengatakan kandang banteng itu sudah nggak di Jawa Tengah lagi ya kan. Kandang banteng itu sudah pindah ke Jakarta dan Jawa Tengah itu sekarang sudah menjadi kandang bansos dan kandang parcok ataupun partai coklat. Itu kata Deddy Sitorus. Waduh, parah lah ya. Kalau kalah aja ya kan. Jadi parcok itu yang dimaksud ya kalian tahu sendiri lah ya. Polisi gitu ya kan, partai coklat ya. Ya bisa dibilang mereka ini menuduh polisi gitu ya kan. Yang bisa dibilang gara-gara polisi mereka ini tumbang di Jawa Tengah ataupun Pulau Jawa lah ya kan. Aku pun nggak ngerti lah apa maksudnya ya kan. Dan oke lah, langsung saja kita simak video ini. Coba untuk orang Jawa Tengah, benarkah ya Anda ini memilih lawannya ataupun nggak memilih PDIP karena bansos? Silahkan komen di bawah. Oke, simak dulu video ini. Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Oh iya, Deddy Sitorus. Kandang bansos di Jawa Tengah tuh, di Solo. Kenapa? Kemarin ya, dari partai Banteng ini bagi gas LPG 3 kg. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi keluarga. Supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gua, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi keluarga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Dia yang gas keluar gas melon 3 kg, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon, tetap aja kalah di sana. Tumbang itu Banteng. Yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget. Udah pakai bansos masih aja kalah, Dad. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Alamak, ngomong ya. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus menyampaikan bahwa saat ini Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Ia menegaskan bahwa Jawa Tengah saat ini menjadi kandang bansos dan parcok. Hal itu disampaikan Deddy Sitorus pada keterangan pers PDIP menanggapi pelaksanaan dan temuan Pilkada 2024. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai
kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Aduh. Kalian percaya? Coba orang Jawa Tengah nih ya. Mas Rocky Purba 97 ya. Kita dengar ya guys. Mas jenengan orang Jawa Tengah bukan Mas? Kalau orang Jawa Tengah bisalah ngopi bareng saya, ketemu saya. Oh, ini orang Jawa Tengah ya, alamatnya saya. Ya. Saya mau kasih tahu, saya mau kasih jenengan itu petunjuk ya. Jangan Anda mengatakan sekarang Jateng jadi kandang bansos. Yang Anda pikirkan kalau orang yang tidak memilih banteng itu dianggap penerima bansos. Coba kita lihat dulu. Dalam politik ini pasti ada bagi-bagi bansos, bagi-bagi duit, tapi tidak semua menerima, bos. Dan saya mau menunjukkan jenengan, bahkan orang banteng aja di sini ada yang bagi-bagi duit, bagi-bagi bansos di saat pemilu sampai di pilkada kemarin. Saya tunjukkan, bos. Saya tunjukkan. Itu orang banteng itu, bos. Oke. Apakah cuma banteng aja? Ya enggak, ada dari partai-partai lain. Itu saya akui. Tapi jenengan jangan langsung mengklaim ya, seakan-akan orang Jawa Tengah ya yang tidak memilih banteng itu dianggap penerima bansos. Enggak semuanya, Mas, ya. Enggak semuanya begitu. Anda sama saja penghinaan. Anda orang Jawa Tengah bukan? Kalau bukan orang Jawa Tengah ya main ke sini. Kalau orang Jawa Tengah pun bisa lebih gampang mudah ketemu saya. Gitu aja, ya. Jangan penghinaan jenengan, jangan menyebarkan hoax jenengan. Oh, merasa dihina ya orang Jawa Tengah ya. Tunjukkan jenengan pendukung yang banteng itu yang benar juga gitu loh. Nggak seperti ini. Kalah terus Anda menghina orang lain ya. Itu nggak bisa dibiarkan sebenarnya ya. Ya. Jenengan. Hati-hati kalau ngomong, Mas. Tutur-pituturin jenengan ya lebih sopan lagi seperti itu. Jangan menyebarkan isu ataupun berita bohong ya. Itu Deddy Sitorus yang bilang kayak gitu, Bang. Itu paling bersih. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Sebenarnya ketika Ganjar kalah di Pilpres kemarin, apalagi di kandang sendiri di Jawa Tengah, Jawa Tengah ini sudah tidak bisa disebut lagi kandang banteng ya. Apalagi di pilkada kali ini, calon-calon baik bupati, wali kota, bahkan gubernurnya tidak pede lagi memasang foto Megawati, logo banteng. Apalagi sampai panik kemarin ada yang bagi-bagi stiker Ahmad Lutfi berbackground Prabowo, sedangkan Andika Prakasa berbackground Megawati. Dan lucunya lagi, ketika di Jawa Tengah ini kalah, mereka berkuar-kuar bahwa ini tidak adil, tidak jujur. Ini penuh dengan kecurangan. Ya. Tetapi ketika di Jakarta menang saja, nggak ada tuh kata-kata, wah ini tidak jujur, tidak adil. Iya. Malah mereka membangga-banggakan, oh tuh kan tidak ada tuh yang namanya Jokowi efek. Hanya menjual nama Anies dan Ahok saja bangga. Mana merahnya? Mana merahnya? Nah ini lagunya, aduh. Yang jelas saya berbangga hati bisa mengalahkan calon dari hasil operasi jahat. Makasih. Operasi jahat yang mana? Abang aja yang terlalu sudah. Pemirsa. Saya tadi bersama tim Ridho, kami itu langsung rapat dan siap untuk putaran kedua. Jadi kembali lagi, ini belum ada yang menang kalau di Pilkada DKI. Angkanya sudah 50, berharapnya boleh 2 putaran. Yang jelas saya berbangga hati bisa mengalahkan calon dari hasil operasi jahat. Makasih. Operasi jahat yang mana? Abang aja yang terlalu sudah. Pemirsa. Untuk PDIP ya, kalau udah kalah itu kalah aja gitu loh. Kalian tuh tidak belajar dari Pilpres kemarin. Di Pilpres kalian tuh kalah gara-gara apa? Gara-gara kalian tuh selalu menghina Jokowi, selalu tuduh Jokowi yang tidak-tidak gitu loh. Harusnya kalian tuh berkaca kenapa di Pilpres kemarin kalah. Bukannya malah gitu, Pak Hasto malah bongkar rahasianya Pak Jokowi. Dan dia bilang Pak Jokowi itu ya kayak gini kayak gitulah ya. PDIP ini terutama untuk Pak Hasto ya, dia tuh selalu merendahkan Pak Jokowi. Itu makanya di pilkada mereka itu kalah lagi gitu loh. Jadi jangan salahkan kekuasaan.
Harus kalian tuh berkaca lah sama Pilpres kemarin. Semakin kalian rendahin Jokowi, semakin kalian benci Jokowi, kalian akan semakin tenggelam. Percaya deh sama saya. Jangan lawan orang cantik seperti kata Pak Bambang ya. Jangan selalu melawan orang cantik, karena kita melawan orang cantik itu percuma. Dia tuh lebih cantik daripada kita. Kalian selalu menuduh Presiden Joko Widodo, masyarakat itu bisa menilai. Gitu loh. Kemenangan besar Jokowi dan koalisinya di hampir seluruh wilayah strategis Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Banten, menorehkan sejarah baru. Ironisnya, hanya Jakarta yang tak berhasil dikuasai. Namun, perhatian terbesar tertuju pada Jawa Tengah, yang selama ini diagung-agungkan sebagai kandang banteng PDIP. Kandang banteng, ya. Dan kini, kandang itu tak lagi mampu bertahan. Bu Megawati, seperti biasa, tak menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari pengaruh bansos hingga campur tangan aparat. Kambing hitam silih berganti dituding sebagai penyebab tumbangnya PDIP di daerah yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan partai. Namun, pertanyaan besar justru menggelitik. Apakah kekalahan ini semata soal pengaruh pihak luar, atau ada yang salah dalam tubuh PDIP sendiri? Ada yang salah. Hasto, Dedi, dan kroninya pun ikut bersuara. Terutamanya Hasto. Mereka menyebut kemenangan ini tak lepas dari peran Partai Coklat. Tanpa sadar, narasi ini malah menunjukkan bahwa partai mereka sendiri tak lagi solid. Sebuah ironi, bukan? Ya. Ketika dulu menguasai panggung, mereka menyebut kemenangan adalah cerminan kehendak rakyat. Kini, saat takluk, justru rakyat dianggap korban mobilisasi kekuatan tertentu. Jadi, yang benar itu apa? Lalu ada Jokowi, tokoh yang tetap tenang seperti biasa. Seakan-akan kekalahan PDIP di Jawa Tengah bukan soal besar. Tapi jangan salah, peran Jokowi dalam dinamika politik ini justru yang paling signifikan. Iya. Dengan popularitas dan tingkat kepuasan publik yang melambung tinggi, Jokowi memainkan perannya sebagai kingmaker dengan cara yang elegan atau licin, tergantung dari mana Anda melihat. Belusukan ke sana-sini, Jokowi mendukung Lutfi dan Yasin secara terselubung. Tanpa pernyataan resmi yang mengguncang, cukup dengan gestur dan kehadirannya, ia mampu menggerakkan simpati massa. Sebuah permainan politik yang begitu cerdas. PDIP mungkin masih mengandalkan nostalgia kekuasaan masa lalu, tetapi Jokowi membuktikan bahwa kekuatan lapangan lebih penting daripada sekadar klaim simbolik. Kekalahan PDIP di Jawa Tengah adalah lebih dari sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa politik berbasis simbol, seperti kandang banteng, tak lagi relevan dalam konteks politik modern. Publik sudah lelah dengan retorika tanpa substansi. Kekalahan ini menunjukkan bahwa bahkan di basis terkuat sekalipun, rakyat bisa berubah pikiran jika mereka merasa kecewa atau bosan. PDIP selama ini mengandalkan sejarah dan kejayaan masa lalu. Tetapi lupa bahwa politik bukan hanya tentang siapa yang dulu menang, tetapi siapa yang mampu bertahan di masa kini. Bahkan klaim ideologi yang mereka pegang seakan tergerus oleh pragmatisme yang justru lebih dikuasai Jokowi. Ini seperti melihat banteng perkasa yang jatuh karena salah strategi, sementara kuda hitam dengan cerdas memanfaatkan momentum. Jangan songong kalau kalah. Dan di sini pelajaran politik terbesar muncul. Kalah bukan hanya soal angka, tetapi juga sikap. Saat Bu Mega dan elit PDIP sibuk mencari kambing hitam, publik justru melihat mereka seperti anak kecil yang tak siap menerima kekalahan. Perdebatan di layar kaca menjadi ajang sandiwara politik yang lebih mirip reality show daripada diskusi berkelas. Sebuah ironi, mengingat PDIP kerap mengklaim sebagai partai yang besar dan matang. Tentu kalah memang berat, tapi apakah tidak lebih baik jika mereka bercermin dan bertanya, mengapa rakyat, bahkan di basis terkuat mereka, mulai berpaling? Di Jawa Tengah, Jokowi membuktikan bahwa politik bukan lagi tentang partai, tetapi tentang kepercayaan publik. PDIP terlalu lama mengandalkan klaim bahwa rakyat akan setia tanpa syarat. Mereka lupa bahwa loyalitas politik harus dirawat, bukan dimanfaatkan terus-menerus. Belusukan Jokowi adalah simbol bahwa rakyat ingin figur yang terjun langsung, bukan sekadar mengandalkan nostalgia. Dan kemenangan Lutfi serta Yasin menjadi bukti bahwa rakyat tak peduli seberapa besar simbol partai, selama figur yang mereka pilih mampu meyakinkan dengan aksi nyata. Drama politik 2024 ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, politik berbasis simbol sudah usang. Kedua, rakyat semakin kritis meski masih terjebak dalam permainan kekuatan besar. Dan ketiga, kekalahan harusnya menjadi momen introspeksi, bukan sekadar mencari alasan. Namun, tentu saja, ini politik. Di balik setiap kekalahan, selalu ada kambing hitam. Dan di balik setiap kemenangan, selalu ada klaim kesuksesan. Jadi, apakah kita benar-benar melihat perubahan? Atau hanya permainan lama dengan wajah baru? Jawabannya ada di tangan rakyat. Tapi, apakah mereka masih percaya bahwa suara mereka benar-benar punya arti?
Atau ini hanya sekadar ilusi dari demokrasi yang perlahan kehilangan jiwa? Kekalahan memang menyakitkan, tetapi respons terhadap kekalahan seringkali lebih mencerminkan karakter seseorang ketimbang kemenangan. Pantesan unggul, Pramono Rano main curang. Oh. Sekarang dari 18 ini kita buka apakah semuanya sudah tercoblos atau Pramono Rano terbukti curang, pantesan unggul. Kecoblos, ya siap. Oh, ada Boleh lihat, surat coblosnya. sudah kecoblos. Coblosnya siapa? Masuk gambarnya? Oh, 03 ya? Pramono. Siap. Pantesan unggul ya kan? 03 lagi ya? Di Cukup Jakarta. 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semua, Semuanya aja ya? semua. Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya siap. Ya 03 lagi. Ya betul. Ya. Ini. Ya, itu kan ada kecurangan juga yang ditemukan ya kan? Pantesan unggul di DKI Jakarta. Aduh ya, oke lah ya guys. Yang kita mau bahas di sini ataupun komentari yaitu tentang ya di Sitorus ya yang mengatakan Partai Banteng kandang Banteng sudah tidak di Jateng lagi ya, pindah ke Jakarta ya kan, dan Jateng sudah menjadi kandang bansos dan orang Jateng merasa direndahkan gitu ya kan, dianggap Jateng ini sebagai kandang bansos ya. Waduh, parah lah, ini menurut aku penghinaan ya kan, karena ya dari dulu ya, dari Pilpres kemarin mereka ini menganggap kita ini disogok oleh bansos sehingga Prabowo menang. Enggak gitu ya kan, aku ya kan nggak pernah dapat bansos tapi aku tetap pilih Pak Prabowo. Begitu juga orang Jateng, mungkin ya kalian tahu sendiri ya, kalian lihat sendiri ya kan, yang kasih bansos ataupun nyogok gitu ya kan, bisa dibilang nyogok dengan tabung LPG itu siapa ya kan? Ya PDIP, tapi nggak pernah tuh ya mereka gembor-gembor. Aduh parah lah ini ya, apalagi sekarang mengambing hitamkan polisi, partai coklat katanya ya kan. Tapi aku mau tanya nih sama orang-orang Jateng nih kan guys, kalau ada orang Jateng yang nonton video saya, apakah benar kalian ini ya bisa dibilang ada partai coklat yang menguasai di setiap TPS gitu ya kan, kalau kalian mau nyoblos gitu terus diwanti-wanti ya kan, awas ya kalau nggak pilih ini, awas ya. Enggak. Apakah ada yang seperti itu ya kan? Di tempat aku nggak ada sih, hanya jaga keamanan ya, ada lah partai coklat itu ya kan guys. Tapi ya udahlah ya, ini kita tahu sendiri lah ya, memang kalau kalah itu sakit ya, tetapi memang aduh cara berpikirnya gimana, aku pun nggak ngerti ya, kenapa harus menyalahkan partai coklat ya kan. Ngapain itu? Apa yang dilakukan oleh partai coklat ini sehingga Jateng kalah gitu ya, ataupun kandang Banteng kalah? Coba kan yang jelaskan, aku pun bingung. Bingung aku, apalagi soal bansos. Widih. Kalau soal bansos, jujur aja ya kan, banyak ya teman-teman aku yang dapat bansos, tetapi walaupun dapat bansos, ya nggak bisa mengubah pilihan hatinya gitu ya kan. Aduh. Oke lah guys, itu sajalah. Memang sakit lah kalau kalah. Kalau kalah, kalah aja. Kalau nangis, nangis aja. Udah itu aja ya. Kita lihat aja di Jakarta nanti. Kalau terjadi putaran kedua, ya kita bikin nggak ada lagi kandang Banteng yang dia klaim pindah ke Jakarta. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.